Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova dengan NPM 1009093321134, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Astri selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia karena telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi karya tulis ilmiah ini. Dan saya ingin mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya saya dapat berdiri di sini untuk melakukan presentasi karya tulis ilmiah ini. Karya tulis ilmiah yang akan saya presentasikan berjudul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Sumber Belajar di kalangan mahasiswa Universitas Islam Bandung. Langsung ke slide kedua, ada latar belakang masalah. Perkembangan teknologi informasi telah mengalami pertumbuhan sangat pesat seiring dengan era globalisasi yang menuntut kecepatan arus informasi. Kebutuhan akan informasi sudah menjadi kebutuhan utama dalam masyarakat setelah kebutuhan primer. Salah satu perkembangan teknologi informasi adalah teknologi jaringan internet. Kemunculan internet dengan segala kecanggihannya membawa perubahan dalam gaya dan kebiasaan manusia sebagai pengguna alat canggih tersebut. Pengguna internet dengan sangat mudah mendapatkan dan memahami informasi yang diberikan, bahkan menjadi pelaku aktif dalam mengolah informasi. Teknologi internet memberikan kemudahan kepada para pengguna untuk mengakses informasi yang dibutuhkan. Teknologi internet memberikan manfaat bagi berbagai bidang. Salah satu bidang yang mendapatkan dampak yang cukup besar dengan perkembangan teknologi ini adalah bidang pendidikan. Pada dasarnya, pendidikan sangat erat kaitannya dengan informasi dan komunikasi. Hal tersebut dapat diperoleh dengan memanfaatkan fasilitas internet dalam proses pendidikan. Dalam dunia pendidikan, internet telah memberikan kemudahan untuk memperoleh informasi guna mencari referensi untuk kegiatan perkuliahan maupun penelitian. Lanjut ke slide ketiga, ada identifikasi masalah. Bagaimanakah pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap sumber belajar di kalangan mahasiswa Universitas Islam Bandung? Dan ada juga tujuan penelitian. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap sumber belajar di kalangan mahasiswa Universitas Islam Bandung. Lanjut ke slide ke-4. Manfaat penelitian. Dengan mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap sumber belajar di kalangan mahasiswa, diharapkan mahasiswa dapat menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar dalam menunjang proses belajar dan memudahkan menambah wawasan informasi lainnya, sehingga dapat berkembang ilmu pengetahuan teknologi informasi untuk masa sekarang dan masa depan. Lanjut ke slide 5, ada landasan teori. Menurut David L. Guitz mengatakan bahwa teknologi dapat dipahami sebagai upaya untuk mendapatkan suatu produk yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan peralatan, proses, dan sumber daya. Menurut Arnold K.J. mengemukakan bahwa teknologi tetap terkait pada pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaannya. Oleh karena itu, teknologi tidak bebas
organisasi, tidak bebas budaya dan sosial, ekonomi, dan juga politik. Menurut Hag dan Ken menyatakan bahwa teknologi informasi adalah perangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Menurut Martin memandang bahwa teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim informasi. Lanjut, slide 6. Ada landasan teori. Menurut William dan Sawyer mengemukakan bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Menurut McKeown mengatakan teknologi informasi merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Lanjut ke slide 7, ada fungsi teknologi informasi dan keuntungan teknologi informasi. Fungsi teknologi informasi adalah sebagai gudang ilmu, sebagai alat bantu pembelajaran, sebagai fasilitas pendidikan, sebagai standar kompetensi, sebagai penunjang administrasi, sebagai alat bantu manajemen sekolah, sebagai infrastruktur pendidikan. Keuntungan teknologi informasi adalah bahwa perusahaan sekarang mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan cepat untuk semua organisasi nasional dan bentuk internasional. Dengan adanya kemudahan berkomunikasi menggunakan teknologi multimedia, memungkinkan adanya proses pembelajaran jarak jauh melalui internet atau dikenal dengan istilah cyber education. Hal itu memungkinkan peserta didik mahasiswa dapat kuliah di mana saja di seluruh penjuru dunia dan kapan saja karena jarak geografis dan waktu bukan merupakan kendala utama. Lanjut ke slide 8, ada analisis data. Analisis data merupakan penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dipahami, dibaca, dan diinterpretasikan. Data yang dianalisis merupakan data hasil penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan. Kemudian peneliti melakukan analisis untuk menarik kesimpulan. Dari hasil penelitian saya dapat menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap sumber belajar di kalangan mahasiswa Universitas Islam Bandung melalui pengisian kuesioner. Data yang diperoleh yaitu 30 orang dari mahasiswa Universitas Islam Bandung. Dari kuesioner yang telah dilakukan ini adalah analisisnya. Hasil analisis data berdasarkan diagram mendeskripsikan bahwa 27 responden dengan persentase 90% menyatakan iya bahwa mencari sumber belajar dalam teknologi informasi seperti internet, buku pustaka, dan lain-lain membuat paham dan mengerti dalam memahami mata kuliah. Sedangkan satu responden dengan persentase 3,3% menyatakan tidak membuat paham dan mengerti dalam memahami mata kuliah apabila mencari sumber belajar dalam teknologi informasi seperti internet, buku pustaka, dan lain-lain. Sedangkan satu responden dengan
Persentase 3,3% menyatakan mungkin membuat paham dan mengerti dalam memahami mata kuliah apabila mencari sumber belajar dalam teknologi informasi seperti internet, buku, pustaka, dan lain-lain. Sedangkan satu responden dengan persentase 3,3% menyatakan kadang-kadang membuat paham dan mengerti dalam memahami mata kuliah apabila mencari sumber belajar dalam teknologi informasi seperti internet, buku, pustaka, dan lain-lain. Sedangkan satu responden dengan persentase 3,3% menyatakan terkadang membuat paham dan mengerti dalam memahami mata kuliah apabila mencari sumber belajar dalam teknologi informasi seperti internet, buku pustaka, dan lain-lain. Lanjut ke slide 10. Berdasarkan diagram ini mendeskripsikan bahwa 30 responden dengan persentase 100% menyatakan bahwa cara menggunakan teknologi informasi yaitu dengan menggunakan ponsel atau komputer. Berdasarkan diagram ini mendeskripsikan bahwa 24 responden dengan persentase 80% menyatakan bahwa mereka setiap waktu sering menggunakan teknologi informasi khususnya internet, sedangkan 6 responden dengan persentase 20% menyatakan bahwa mereka kadang-kadang dalam menggunakan teknologi informasi khususnya internet. Lanjut ke slide 12. Ada kesimpulan. Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. Yang kedua, pembelajaran berbasis komputer adalah salah satu media pembelajaran yang memanfaatkan seluruh kemampuan komputer, terdiri dari gabungan hampir seluruh media yaitu teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi sehingga sangat menarik dan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, internet adalah jaringan global yang menghubungkan beribu-ribu bahkan berjuta-juta jaringan komputer dan komputer pribadi yang memungkinkan setiap komputer yang terhubung kepadanya dapat menghubungi banyak komputer kapan saja dan dari mana saja di belahan bumi ini untuk mengirim berita, memperoleh informasi, ataupun mentransfer data. Lanjut ke slide 13. Kampus sebagai penyedia fasilitas teknologi informasi untuk pembelajaran hendaknya memperhatikan pembaharuan ketersediaan fasilitas teknologi informasi. Yang kedua, kampus hendaknya memperhatikan kondisi jaringan internet kampus mengingat semakin bertambahnya pengguna hotspot di kampus. Yang ketiga, dosen sebagai pendidik hendaknya lebih mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. 4. Mahasiswa harus bisa memanfaatkan teknologi informasi dengan bijak. Tersedianya fasilitas hotspot di kampus harus dimanfaatkan dengan baik untuk keperluan pembelajaran, bukan untuk hal-hal negatif yang justru akan menjerumuskan mahasiswa. Yang kelima, bagi peneliti selanjutnya, hendaknya ada penelitian lebih lanjut tentang pemanfaatan teknologi informasi sebagai sumber belajar karena teknologi informasi akan terus mengalami perkembangan. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.